Wabarakatuh, selamat pagi, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi dengan saya, Alfian Diki. Di sini saya akan melakukan eksperimen kimia dengan tema uji lemak. Tentunya lemak adalah bahan yang sangat sering kita jumpai di kehidupan kita. Banyak sekali bahan pangan di kehidupan kita yang mengandung lemak. Apakah teman-teman sudah tahu apa itu lemak? Nah, kalau belum tahu apa itu lemak, silakan buka literasi, jurnal, buku, dan lain sebagainya. Kalian akan menemukan banyak sekali hal yang dapat kalian temukan tentang apa itu lemak. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menguji bahan pangan yang ada di kehidupan kita. Akan kita uji apakah bahan itu mengandung lemak atau tidak. Sangat simpel, dan tentunya di sini akan menambah wawasan kita tentang sebetulnya kita berdekatan dengan apa aja sih dengan lemak itu di kehidupan kita. Nah, pada kesempatan pagi ini saya akan menguji satu teh, yang kedua ada susu kental manis, yang ketiga ada buah tomat, yang keempat ada apa ini? Tempe. Ya, tempe. Terus ada ini air biasa. Ini ada minyak. Ini ada apa? Ya, telur ayam. Betul sekali untuk kalian semua. Dan ini mungkin yang cowok pasti bingung ini apa, tapi yang cewek saya yakin kalian pasti paham ini apa. Ini adalah bahan masakan untuk masak-masak di Indonesia. Apa ini namanya? Kemiri. Ya, betul untuk kalian semua. Nah, pada pagi ini saya akan menguji kedelapan bahan ini untuk manakah bahan yang mengandung lemak dan mana bahan yang tidak mengandung lemak. Oke, alat yang saya gunakan tentunya ada wadah, ada pisau, ada gunting, dan media untuk uji lemak pagi ini adalah kertas buram ini. Ini sudah saya tulisi, ada 8 bahan di sini, ya, ada 8 tempat untuk bahan yang nanti akan kita uji. Oke. Sebelum masuk ke proses pengujian, jangan lupa apa yang harus dilakukan, praktikan ketika sebelum melakukan percobaan. APD atau alat kelengkapan diri. Apa aja itu? Ada jas lab. Jangan lupa dikancingkan, ya. Jangan sampai tidak dikancingkan, karena lab bukan untuk model tapi lab adalah untuk percobaan. Keselamatan adalah nomor 1 ketika kita ada di lab kimia. Oke? Saya kancingkan dulu labnya. Jasnya, labnya. Salah. Kalau dimungkinkan juga pakai apa ini supaya tangan kita tetap bersih, ya. Oke, sudah. Nah, sekarang kita siapkan dulu. Langkah awalnya adalah menyiapkan ke-8 bahan ini untuk diuji. Bagaimana persiapan bahannya? Kalau minyak dan air sudah siap, nanti kita tinggal oleskan. Ini nanti juga kita tinggal teh ini kita tuang. Kita tuang di wadah sudah disiapkan. Bukan untuk diminum, ya, minumnya nanti kalau udah selesai. Kita tuang di wadah ini. Sedikit saja, kita nggak butuh banyak-banyak sebetulnya. Telur ayam. Ini teh tadi yang saya bilang teh. Ini tehnya udah siap. Ini ada ini nanti yang akan kita uji hanya yang kuning, yang putihnya tidak. Yang kita uji tes pagi ini yang kuning telurnya saja. Oke, udah siap juga. Nah, untuk tempe kita buka tempenya ini. Nah, ini tempe, ya. Tempenya kita belah jadi 2 bagian. Nah, gini, ya, tempenya udah siap juga. Situ, nah, tomatnya juga kita belah jadi 2. Nah,
selanjutnya yaitu ini kemudian juga kita belah jadi dua semua. Ambil satu aja, nggak usah semua. Kita nggak masak, hanya percobaan ya. Nah, ya ini. Kenapa dibelah? Nanti pasti ada alasannya. Yang berikutnya adalah susu kental manis. Nah, sudah dibuka. Nanti kita coba tes. Nah, ke-8 bahan sudah siap diuji pada pagi ini. Kita tata dulu bahannya supaya ada tempat buat nanti kita percobaan. Tomat, ini ada ini medianya yang akan kita gunakan. Agak basah. Oke, ini udah siap-siapkan di sini. Nah, langkahnya cukup simpel. Teman-teman bisa melakukan ini di tempat rumah kalian masing-masing. Jika kalian ini menguji apakah di bahan makanan yang kalian makan itu ada lemaknya, tidak. Simple banget. Ini nggak perlu kayak zat-zat tambahan, ini hanya kita butuh kertas. Ini pun kalau kalian tidak punya kertas coklat kayak gini, pakai koran bekas juga bisa. Hasil kalian menghitung soal di ujian juga bisa digunakan. Cuma saya kebetulan menggunakan ini, tapi ini bisa diganti dengan media-media yang lain. Oke, kita lanjutkan. Kita masuk ke bagian inti pada sesi pagi ini. Nah, yang pertama yang akan kita uji adalah kita akan coba mulai dari tempe. Tempe yang sudah beri 2 ini kita oleskan di kertas ini. Apa yang akan terjadi nanti? Kita oleskan saja. Sampai terbentuk bekas di dalam kertasnya ini. Ya, ini. Oke. Yang kedua, tomat. Buah tomat. Kita oleskan sama juga. Wah, ini terlalu banyak sebenarnya, tapi tidak masalah. Oke, selanjutnya kita uji teh. Selanjutnya kita uji adalah kuning. Tuh ini ya, ini sambil. Ini. Oke. Terus itu kita akan uji selanjutnya yaitu susu. Ini ada minyak. Dan yang terakhir adalah tentunya nah, selanjutnya adalah kemiri ini ya, kita tes di sini. Kita teskan. Nah, kalau sudah,
8 bahan sudah kita uji, maka kita tunggu hasilnya dulu 1-2 menit, kalian akan menunggu. Nah, hasilnya ada di baliknya. Di baliknya ini. Contoh di lembar pertama ini. Ada bekas mengkilap yang ditinggalkan salah satu bahan. Apakah bahan itu? Minyak. Jadi bekas yang dimaksud di sini adalah bekas yang meninggalannya mengkilap, bukan bekas yang hanya dia mengembus di kertas, tapi dia mengkilap dan meninggalkan bekas bolak-balik ini. Lihat minyak di sana. Lihat bahwa minyak meninggalkan bekas transparan di sana ya. Maka minyak bisa dikatakan dia mengandung lemak. Bagaimana dengan teh? Bagaimana dengan air dan kuning? Dia sama sekali tidak meninggalkan, ya, tidak meninggalkan baik air, teh dan kuning. Karena kuning telur maka dia mengandung protein, bukan lemak. Pada lembar kedua bisa kita amati ada bekas yang ini bekasnya, ini ada bekasnya kemiri. Ada satu bahan juga yang meninggalkan bekas jelas, jelas oh ya jelas, lihat jelas. Dan selanjutnya ada susu di sini. Ini bekasnya susu. Dia meninggalkan bekas tapi dia tidak begitu jelas seperti kemiri dan minyak tadi. Artinya dia mengandung lemak tapi sangat sedikit di susu itu. Kalau di sana, ya, kemiri jelas banget dia meninggalkan bekas yang terang-terang di sini, maka bisa dikatakan dia juga mengandung lemak. Susu pun juga begitu, tapi susu tidak begitu jelas, tapi dia mengandung lemak sedikit. Kalau kalian baca di komposisinya susu, kalian pasti akan menemukan lemak di sana walaupun persentasenya sangat sedikit. Nah, bagaimana dengan tempe dan tomat? Jelas banget tidak meninggalkan bekas. Tomat pun juga tidak meninggalkan bekas. Maka tempe dan tomat bukan lemak. Jadi dari ke-8 bahan ini, manakah yang mengandung lemak? 1, minyak. 2, kemiri. Yang ketiga, susu, walaupun sedikit, tidak sekuat minyak dan kemiri tadi. Nah, itulah uji lemak. Pada kesempatan pagi ini sangat simpel kan, kalian bisa mengidentifikasi lemak pada kehidupan kalian. Untuk itu, untuk lebih jelasnya, kalian bisa simak penjelasan berikut ini. See you!